Selamat datang dan selamat pagi. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rizky Abitrisya. Saya adalah salah satu penyedia paket perjalanan wisata yang ada di kota Banyuwangi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempromosikan short trip atau paket perjalanan wisata singkat ke Taman Nasional Alas Purwo yang ada di kota Banyuwangi. Saya akan mulai dari latar belakang dari kota Banyuwangi itu sendiri. Banyuwangi dikenal dengan potensi pantai yang sangat berlimpah. Hal ini disebabkan karena kondisi geografisnya yang dekat dengan Pulau Bali. Selain pantai, Banyuwangi juga mempunyai daya tarik wisata lain yang berupa taman nasional. Contohnya Taman Nasional Alas Purwo. Tempat ini merupakan sebuah kawasan wisata yang di area sekitarnya masih mempunyai beberapa tempat wisata lagi seperti sabana, pantai, dan juga situs peninggalan. Taman Nasional Alas Purwo atau lebih akrabnya disebut Alas Purwo terletak di Kecamatan Tegal Drimo dan Kecamatan Purwoharjo, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Indonesia. Selanjutnya, saya akan memberikan penjelasan singkat terkait paket perjalanan wisata yang saya tawarkan kali ini. Paket perjalanan wisata yang akan saya tawarkan kali ini masuk ke dalam kategori Recreation Tourism. Recreation Tourism merupakan paket perjalanan wisata yang dengan sengaja disusun dengan tujuan utama untuk memanfaatkan hari libur wisatawan guna pemulihan kesegaran jasmani dan rohani. Berbicara tentang model pariwisata, nah ini ada kaitannya dengan pariwisata dulu, kini, dan juga nanti. Kita mulai yang pertama, yaitu pariwisata dulu. Nah, pariwisata ini ditandai oleh motif perjalanan yang masih terbatas dan juga sangat sederhana. Adanya dorongan karena kebutuhan praktis di dalam bidang politik, perdagangan, dan juga adat istiadat. Nah, untuk sarana dan fasilitasnya itu sendiri masih sangat sederhana. Seperti apa contohnya? Seperti angkutan umum, ada juga yang masih menggunakan binatang. Bahkan mereka rela berjalan kaki untuk menuju destinasi wisata tertentu. Badan atau organisasi yang mengatur jasa-jasa perjalanan juga belum ada. Akomodasi yang dikelola pun secara komersil juga masih belum ada. Lanjut ke pariwisata sekarang ditandai dengan semakin beraneka ragamnya motif dan keinginan wisatawan itu sendiri. Formalitas atau keharusan para wisatawan untuk membawa identitas diri bila mengunjungi suatu negara mulai diterapkan. Akomodasi yang dikelola secara komersil pun juga tumbuh dengan subur. Fasilitasnya juga semakin lengkap. Adanya badan dan organisasi yang menyusun dan mengatur perjalanan seperti travel agent. Untuk yang terakhir, pariwisata di masa depan atau yang akan datang. Nah, pariwisata yang akan datang ini ditandai oleh motif perjalanan yang lebih mudah melalui kemajuan teknologi. Nah, seperti perjalanan wisata di masa depan, kita bisa melakukannya hanya cukup lewat tur virtual. Itulah perbedaan antara pariwisata dulu, kini, dan juga nanti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang syarat dan ketentuan yang harus dipatuhi oleh wisatawan. Nah, di sini kita sudah menyusun beberapa di antaranya. Yang pertama yaitu harga berlaku untuk warga negara Indonesia. Selanjutnya, harga tidak berlaku untuk periode tertentu. Seperti apa itu? Seperti Lebaran dan juga Tahun Baru. Yang ketiga, ada itinerary tidak baku dan dapat berubah karena faktor kondisi di lapangan seperti cuaca ekstrim. Jadi wisatawan tidak perlu khawatir ketika wisatawan sudah memesan jasa kami namun terkendala adanya cuaca ekstrim, maka wisatawan bisa memilih opsi dengan mengganti jadwal dan juga destinasi untuk menggantikan jadwal atau destinasi yang sudah disepakati sebelumnya. Selanjutnya yaitu wisatawan selalu bisa menyampaikan permintaan khusus di lapangan kepada tim kami. Jadi ketika wisatawan membutuhkan bantuan atau jasa lain berupa dokumentasi semisal fotografi atau videografi, jadi wisatawan boleh request atau meminta kepada travel agent kami. Selanjutnya yaitu
Kami dari travel agent itu sendiri menerima pembayaran penuh atau 30% di muka sebagai tanda jadi dengan pelunasan maksimal hari pertama tur. Selanjutnya yaitu tanda jadi tidak dapat di refund 100%. Nah, jadi kalau semisal wisatawan ada urusan lain yang mendadak yang harus meninggalkan tour travel yang sudah dipesan, maka uang tidak bisa dikembalikan 100%. Selanjutnya, batas usia peserta minimal yang boleh ikut tour travel short trip to Alas Purwo ini adalah 1 tahun dan maksimal 65 tahun, tentunya dalam kondisi sehat. Nah, ini berkaitan dengan karakter wisatawan yang menjadi market kami. Dan yang terakhir yaitu peserta yang telah mendaftar trip Alas Purwo dianggap mengerti dan sepakat dengan syarat dan ketentuan yang sudah kami tentukan di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang destinasi apa saja yang akan kita kunjungi saat perjalanan dimulai. Nah, untuk yang pertama, kita akan menuju Pura Giri Salaka. Pura Giri Salaka ini merupakan tempat persembahyangan umat Hindu yang terletak di jalan masuk dekat dengan Pantai Triangulasi. Pura ini merupakan salah satu pura peninggalan sejarah yang sampai sekarang masih dipakai oleh umat Hindu. Jadi wisatawan di sini boleh untuk melihat-lihat, mempelajari situs peninggalan kuno tersebut. Untuk selanjutnya, destinasi kedua yaitu Sadengan. Nah, Sadengan ini merupakan lokasi yang masih berada di dalam Taman Nasional Alas Purwo itu sendiri. Tempat ini juga merupakan savana buatan sebagai tempat penggembalaan. Di Sadengan ini, waktu terbaik untuk mengamati satwa liar sekitar pukul 6 hingga 9 pagi waktu Indonesia Barat, atau sore hari sekitar pukul 4:30 hingga jam 5 sore waktu Indonesia Barat. Di sini wisatawan bisa menikmati bentangan savana yang dikelilingi oleh beragam jenis satwa, beragam jenis burung, beragam jenis hewan bertaring. Nah, wisatawan bisa langsung melihat di Sadengan ini. Destinasi wisata yang terakhir yaitu Pantai Plengkung. Pantai Plengkung atau yang terkenal dengan sebutan G-Land masih masuk ke dalam kawasan area Taman Nasional Alas Purwo. Tempat ini menjadi tempat liburan yang menarik di ujung timur Pulau Jawa karena pantai ini menyimpan banyak sekali keanekaragaman. Tidak hanya itu, pantai ini juga terkenal dengan ombak besarnya yang mencapai hingga 4 sampai 8 meter dengan panjang hingga 3 kilometer. Maka tidak heran jika Pantai Plengkung atau yang terkenal dengan sebutan G-Land ini menjadi pantai dengan ombak terbesar nomor 2 setelah Hawaii. Mendengar deburan ombak, melihat wisatawan lain yang sedang berselancar, dan juga menikmati indahnya matahari terbenam merupakan kepuasan tersendiri bagi wisatawan yang gemar akan indahnya pesona pantai. Selanjutnya, para wisatawan akan melaksanakan istirahat yang bertempat di Pantai Triangulasi. Nah, untuk Pantai Triangulasi ini sendiri merupakan pantai yang masih berada di kawasan Taman Nasional Alas Purwo. Untuk lokasinya sendiri juga tidak jauh dari Pura Giri Salaka tadi dan juga Sadengan. Nah, di sini para wisatawan bisa menikmati makan siang yang disediakan oleh travel agent kami, dan juga wisatawan bisa membeli aneka makanan dan juga jajanan seperti bakso, cilok, sempol, dan lain sebagainya. Setelah istirahat makan siang selesai, trip selanjutnya yaitu mengembalikan wisatawan ke tempat Banyuwangi Kota, ke stasiun atau mungkin terminal terdekat dari penjemputan awal tadi yang mungkin belum saya sebutkan ya, mohon maaf. Untuk penjemputannya yaitu akan dijemput di beberapa titik seperti terminal, stasiun, pelabuhan, dan juga bandara. Itulah yang bisa saya sampaikan terkait short trip. Di sini saya juga harus memaparkan harga dan fasilitas apa saja yang didapatkan oleh wisatawan ketika memesan jasa paket perjalanan wisata kami. Yang pertama yaitu ada harganya terlebih dahulu ya. Saya sebutkan ketika wisatawan memesan untuk 2 orang, maka per orang dikenakan biaya sebesar 787.000. Nah, ketika 3 orang, maka per orangnya akan dikenai biaya sebesar 545.000. Nah, ini penawaran yang paling spesial untuk wisatawan. Ketika wisatawan memesan 10
orang, maka per orangnya akan dikenakan biaya sebesar 336.000. Nah, apa saja yang akan didapatkan oleh wisatawan? Satu, berupa transportasi yang full AC. Kedua, 1 kali makan siang. Yang ketiga, air mineral. Yang keempat, tiket masuk destinasi. Yang kelima yaitu tour guide yang berlisensi. Yang keenam yaitu P3K. Nah, yang tidak akan didapatkan oleh wisatawan adalah tiket pesawat atau kereta dari tempat mereka berangkat menuju Kota Banyuwangi. Yang kedua, pengeluaran pribadi. Yang ketiga yaitu tips guide atau driver. Dan yang keempat yaitu asuransi. Itulah yang bisa saya sampaikan. Bagi wisatawan yang hendak memesan jasa kami, sudah menyediakan informasi terkait pemesanan, baik itu lewat email, nomor WhatsApp ataupun ID Line. Terima kasih saya ucapkan dengan setulus hati kepada wisatawan yang sudah menggunakan jasa pariwisata kami. Sampai jumpa dan semoga dipertemukan lagi di perjalanan wisata lain. Kurang lebih saya mohon maaf. Sampai jumpa.